Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Etika Bisnis dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan serta Sudut Pandangnya dalam Islam. Sebelum masuk dalam topik pembahasan, kita akan berbicara mengenai etika. Etika adalah suatu perilaku yang melekat pada diri seseorang yang biasanya terjadi pada sosial, bermasyarakat ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, etika bisnis Islam adalah suatu perilaku ataupun moral budaya yang terjadi pada dunia kerja yang sesuai dengan kaidah dan nilai dalam ajaran dalam Islam. Nah, biasanya dalam dunia kerja itu terdapat kode etik profesi. Kode etik profesi inilah yang menjadi acuan untuk para pelaku aktivitas profesional yang dianggap harus diikuti oleh para pekerja. Seperti itu. Selanjutnya yaitu peranan etika bisnis dalam pengelolaan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan antara lain pemeroleh atau acquisition, yang kedua pembiayaan atau financing, dan yang ketiga manajemen aktiva secara efisien. Peranan etika bisnis selanjutnya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang ketiga, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan perekonomian dunia yang tidak membantu perubahan teknologi, tingkat inflasi, dan bunga yang berfluktuasi. Saya Karisma Hidayah dengan NIM 257 akan melanjutkan presentasi dari Dika Ramadan. Adapun kriteria standar etika untuk pengelolaan keuangan antara lain kompetensi, confidentiality, integritas, dan objektivitas. Kriteria yang pertama ada kriteria kompetensi, di mana para akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis. Dan juga para akuntan diharuskan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Yang kedua, ada kriteria confidentiality. Confidentiality sendiri memiliki arti kerahasiaan. Maka seorang akuntan manajemen diharapkan untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, ada kriteria integritas, di mana para akuntan diharuskan untuk menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Kriteria yang terakhir ada kriteria objektivitas, di mana para akuntan diharuskan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap laporan, komentar, dan rekomendasi yang ditampilkan. Manfaat dari etika bisnis itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui laporan keuangan yang disajikan secara transparan, kredibel, ataupun akutabilitas. Yang kedua, dapat melihat keadaan perusahaan apakah berjalan dengan baik atau tidak ketika memberikan data kepada pihak eksternal maupun internal. Yang ketiga, untuk menghindari tindak korupsi dengan adanya data keuangan yang diketahui sumber-sumber dana, aktivitas, biaya apa saja yang telah dijalankan. Yang keempat, dengan adanya etika bisnis, maka perusahaan semakin dipercaya oleh pihak pemegang saham ataupun masyarakat karena sudah menjalankan etika-etika bisnis dengan baik dalam suatu tantangan.